Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya teman-teman mahasiswa UHMK yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini seperti biasa kita dapat bertemu dalam perkuliahan akidah. Hari ini kita akan menyelenggarakan kuliah melalui online ya, melalui video ini saya menjumpai teman-teman. Dan pembahasan kita hari ini adalah implementasi tauhid dalam kehidupan. Oke ya teman-teman sekalian, pembahasan kita hari ini adalah implementasi tauhid dalam kehidupan pribadi. Nah, dalam presentasi ini tentu saja saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya saja dan beberapa ilustrasi. Nanti materi detailnya teman-teman bisa membaca materi yang sudah saya tulis. Nanti saya akan kirimkan ya. Nah, setelah nonton video ini, nanti teman-teman bisa berkomentar di bawah video, ya, boleh bertanya dan lain-lain sebagai bukti kehadiran dan keaktifan teman-teman di dalam perkuliahan ini. Oke, teman-teman sekalian, saya akan mengawali dari gambar ini ya. Kalau kita melihat gambar ini, apa yang teman-teman simpulkan? Pusing ya, betul. Pusing ya, banyak problem, banyak urusan, banyak masalah ya. Kita orang hidup ya, kita semuanya mempunyai masalah. Kita harus mengatur diri kita di satu sisi agar hidup kita berjalan dengan baik ya. Nah, di luar itu juga banyak sekali problematika yang harus kita selesaikan ya. Nah, kita seringkali berpikir kita ingin menyelesaikan semua masalah, ya, kemudian kita bahagia, tapi pada kenyataannya masalah itu tidak pernah selesai. Gitu ya, terus ada dan terus ada. Bahkan terkadang semakin rumit gitu ya. Kita hidup ini selalu saja dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri kita ya. Oke, teman-teman sekalian, kalau kita melihat gambar ini ada beberapa poin penjelasan sebagai berikut ya. Pertama, manusia selalu didikte oleh situasi dari luar yang tak ada habis-habisnya. Oke ya, di poin pertama ini perhatikan keinginan, ambisi dan seterusnya. Jadi apa yang ada di luar diri kita itu selalu mendikte kita ya. Terkadang kita seperti diperbudak oleh sesuatu yang di luar diri kita, ya kan? Kita dikendalikan oleh orang lain, oleh situasi di luar kita. Jadi kita seperti tidak bisa menentukan hidup kita sendiri. Sepertinya kita tidak memiliki diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita selalu didikte oleh hal-hal yang berasal dari luar. Kadang itu tidak penting bagi kita. Bahkan kadang itu membuat kita sengsara, membuat kita bersedih, tapi kita seringkali tidak bisa menguasai keadaan. Kita tidak bisa mengendalikan diri kita, ya. Kenapa? Karena kita terlalu lemah. Kalau orang bicara kesehatan, kita itu tidak punya imunitas yang baik sehingga diri kita itu gampang terjangkiti oleh virus, ya. Oke. Nah, oleh karena itulah teman-teman sekalian, kita beralih pada poin yang kedua. Perhatikan itu di layar, mudah-mudahan dapat terbaca dengan baik ya. Karena itulah manusia membutuhkan kekuatan dari dalam untuk mengatur hidupnya dan menghadapi semua problematika dalam hidupnya. Mohon maaf, banyak salah ketik nih ya. Jadi, formulanya kita balik. Kalau yang pertama kita sering didikte oleh sesuatu yang dari luar, kemudian kita berpikir ingin menghadapi semuanya, gitu ya, ingin menaklukkan semuanya, ingin menyelesaikan semuanya. Nah sekarang manajemennya diganti, manajemen diri kita diganti, yaitu dengan cara menata diri kita dari dalam, oke ya. Jadi menata diri kita untuk kita mampu menghadapi sesuatu yang dari luar. Bagaimana kita menguasai diri kita sendiri agar kita bisa mengatur diri kita sendiri, agar kita tidak selalu dikendalikan oleh sesuatu yang datang dari luar yang terkadang merugikan kita. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita
kembali kepada materi kita tentang tauhid, tahukah teman-teman bahwa ya Allah adalah kekuatan utama dalam hidup kita, ya. Jadi adanya Allah dalam pikiran kita, adanya Tuhan dalam pikiran kita, itu adalah kekuatan utama, ya, yang akan menstabilkan kehidupan manusia. Semakin orang itu tidak ada Tuhan, semakin orang tidak ada Allah di dalam jiwanya, di dalam pikirannya, maka semakin mudah dia diintervensi oleh sesuatu yang datang dari luar dirinya, yang seringkali merugikan dia. Nah, oleh karena itulah kita harus memperbesar apa? Memperbesar kekuatan di dalam mindset kita, di dalam jiwa kita, yaitu adanya Allah. Dengan demikian, Allah harus mendominasi pikiran dan jiwa kita. Agar apa? Agar kita nanti bisa sepenuhnya menguasai diri kita dan bisa menundukkan, mengalahkan, mengatasi hal-hal yang di luar diri kita. Oke ya, sekali lagi kekuatan yang ingin kita tanamkan di dalam diri kita agar kita menjadi orang yang positive thinking, orang yang punya kekuatan prima ya dalam menghadapi hidup kita adalah adanya Allah di dalam diri kita, di dalam sanubari kita, di dalam jiwa kita. Baik ya teman-teman sekalian, ini ilustrasinya ya, ilustrasinya. Jadi nyalakan Allah di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ini formulanya ya. Nah, oke, ini tips sederhana yang bisa dilakukan oleh siapapun. Jadi kalau kita melihat di sini di tulisan yang kuning itu ya, kelihatan mudah-mudahan ya. Jadi menyederhanakan yang banyak menjadi satu fokus. One for everything. Ya. Jadi kita menanamkan ini Allah ini, nah nanti dialah disinilah kita kemudian dapat memulai sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena kita punya kekuatan yang besar sekali di dalam jiwa kita. Oke, membuat formula lain menata dari dalam keluar. Jadi kita sekarang ubah tuh yang tadinya dipermainkan oleh sesuatu yang di luar diri kita akan ubah. Kita tata diri kita, jiwa kita, hati kita ya agar kita mempunyai kekuatan yang lebih ya untuk kemudian dapat menghadapi berbagai hal yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan nanti implementasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi jangan pikir bahwa kita bertauhid, kita beribadah itu gunanya hanya setelah kita meninggal. Bukan, justru itulah cara di mana kita akan bisa menata hidup ini dengan baik. Oke ya, kita bisa ibaratkan seperti ini ya. Jadi kita bisa ibaratkan Google Map. Jadi kita ingin menanamkan arah di dalam diri kita, bukan dari luar. Jadi kita ingin dikendalikan oleh kekuatan dari dalam, yaitu kekuatan tauhid. Supaya apa? Supaya mendirect hidup kita. Jadi kemana kita hendak melangkah, nanti ada bisikan, ada inspirasi, ada kekuatan yang datangnya dari Allah. Belok kanan, belok kiri, lurus, dan seterusnya. Jadi semacam hidup kita itu sudah diarahkan oleh apa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah yang kita setiap kali sholat kita minta, ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Jadi ini ya, kalau kita sudah ada seperti ini Google Map dalam jiwa kita, maka kita nggak khawatir ya perjalanan hidup kita akan tidak khawatir lagi kita bingung. Nah, atau seperti ini ya, saya mengibaratkan seperti ini. Jadi hidup itu seperti kita menghadapi musuh-musuh ya, seperti menghadapi musuh-musuh di sekitar kita. Nah, karena itu kita harus mempunyai jurus yang baik. Pertama kita harus mempunyai kekuatan pada diri kita ya, bukan fokus pada musuh dulu, tapi fokus pada diri kita. Kalau kita fokus pada musuh, kita tidak punya kekuatan, maka kita akan gampang dirobohkan. Tapi bangun kuda-kuda yang kuat dulu, kita kuat dulu, strong dulu, baru kita berani dan bisa menyerang musuh. Nah, cara untuk kemudian kita membangun konsentrasi yang baik, yaitu adanya Allah di dalam diri kita. Nah, kalau dalam gambar ini cara menanamkannya salah satunya adalah dengan cara kita berlatih jurus-jurus, yaitu sholat itu sendiri. Nah, gitu ya.
Jadi sholat itu seperti, menurut saya seperti latihan jurus untuk menanamkan ilmu tertinggi, yaitu tauhid. Gitu ya. Nah, oke teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Nah, mari kita melihat di sini dalam firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, ada Allah dalam dirinya, maka hatinya menjadi stabil, ya, jiwanya menjadi tenang. Ketenangan inilah yang membuat dia kemudian jadi mudah untuk mengatur hidupnya, untuk mengarahkan dia mau melangkah ke mana. Ya. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, dan seterusnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, kata Allah, niscaya dia akan Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari permasalahannya, gitu ya. Dan Allah akan memberikan rizki kepada orang ini dari mana? Dari jalan yang dia terkadang tidak menyangkanya, ya, mendapatkan rezeki. Betul dia bekerja di satu perusahaan, dia punya gaji, tapi rezeki datangnya dari manapun yang Allah kehendaki. Jadi caranya apa? Caranya untuk kita dapat menghadapi permasalahan tadi, semuanya tadi, ya, dijelaskan dalam surat Al-Falaq di sini adalah yattaqillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep dasarnya. Ini konsep apa? Konsep sukses. Oke? Nah, konsep sukses dalam menghadapi hidup. Bukan konsep saat kita meninggal. Ya, kalau kita meninggal ada rewardnya, pahala, betul. Tapi ini konsep diberikan oleh Allah adalah untuk menata hidup kita. Oke ya, nanti dibaca lagi lebih detail di dalam tulisan saya ya. Baik, teman-teman sekalian, lalu di sini ada ciri-cirinya ya. Saya ambilkan yang sederhananya. Ini mungkin apakah terlihat kalau teman-teman pakai HP, mudah-mudahan dapat terlihat. Tapi kalau enggak, perhatikan betul ya. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik ya. Nah, bagaimana sih ciri pribadi yang bertauhid? Pribadi yang bertauhid di dalam Al-Qur'anul Karim disebut muttaqin, mukminun gitu ya. Muttaqin, mukminun, yang dia mempunyai ciri-ciri tertentu, yaitu kalau di dalam surat Al-Baqarah di situ disebutkan pertama, percaya kepada al-ghaib. Dia yakin betul, seyakin-yakinnya. Nah, ini kita sudah pelajari bagaimana kita yakin di dalam definisi akidah ya di awal pertemuannya. Yakin seyakin-yakinnya kepada al-ghaib, Allah Subhanahu wa taala, malaikat dan seterusnya, surga dan neraka itu ada dalam pikiran kita, menjadi orientasi hidup kita. Itu ya, itu ciri pertamanya. Kalau itu sering lupa, sering tidak teringat di dalam diri kita, maka kita tidak masuk di dalam ciri yang pertama ini. Oke? Jadi Allah harus mendominasi pikiran kita. Yang kedua, senantiasa mendirikan sholat, komitmen terhadap sholat, ya, komitmen melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kita menafkahkan sebagian rizki, bersedekah. Nah, itu adalah cirinya juga. Pak, saya nggak punya banyak uang. Ya sedikit, ya, karena di sini tidak menyebutkan banyak dan sedikitnya, tapi itu adalah syarat jika kita ingin masuk ke dalam kategori orang yang bertakwa, orang yang beriman. Agar apa? Agar hidup kita didirect oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita mempunyai inner power, ya, mempunyai kekuatan di dalam diri kita, gitu ya. Jadi kita punya imunitas yang baik untuk menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Nah, ciri yang kedua di dalam surat Al-Anfal ini agak panjang ya. Oke, di sini disebutkan bahwa orang yang bertauhid, yang beriman itu, maka dia hatinya selalu terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa teringat dengan Allah. Kalau kita masih sering lupanya, nah itu tandanya itu belum masuk, itu tanda ya. Bagaimana cara menggetarkan hati kita dengan adanya Allah. Nah, itu ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu. Nah, membaca Al-Qur'an. Oke ya, bacalah kitab suci Al-Qur'an. Rutin ya, caranya seperti itu ya, supaya apa? Supaya hati kita terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Al-Anfal ini. Oke ya, gampang ya, jelas, clear ya. Clear sekali. Yang tidak clear adalah melaksanakannya secara komitmen dan konsisten. Banyak cobaan, banyak ujian. Itu yang tidak mudah. Jadi cara berlatihnya harus konsisten, gitu ya.
Alladzina yuqimuna sholah. Di sini disebutkan lagi mendirikan sholat. Wa mimma razaqnahum. Dan seterusnya ini mirip dengan suratul Baqarah. Nah, teman-teman nanti baca lagi di sini hanya hanya sampai di sini tapi tempatnya belum tertulis. Saya sudah jelaskan di tulisan saya ya. Nanti seterusnya ada cirinya lagi. Mampu menahan kemarahan dan seterusnya ya. Seperti itu. Nanti tolong ini ciri-cirinya ini ada beberapa ya. Nah, kita latihkan. Cara berlatihnya bagaimana? Kita mulai dari step yang paling sederhana ya. Oke, karena ini tidaklah mudah ya. Tapi sebelumnya ini ada tipsnya dulu ya. Ada 4 langkah kurang lebih ya. Yang pertama apa? Yang pertama bagian atas kiri, pahami maksud dan tujuan, manfaat serta evaluasi diri. Jadi merenung dulu kita muhasabah nih. Mau move on nggak? Mau begitu-begitu aja dalam hidup ya sudah ya. Tapi kita kalau ingin berubah ke arah yang lebih baik ya dalam kehidupan kita, maka tatalah dari dalam. Penting sekali evaluasi diri kita ya, mana yang tidak baik, maka kembalilah kepada apa? Kepada kekuatan semesta alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya mindset yang seperti ini. Nah, itu di langkah pertama. Langkah kedua, perkuat niat ya, yakinkan bahwa Anda ingin berubah ya. Jangan tanggung-tanggung, betul ya. Ya, rencanakan dengan baik. Kemudian yang ketiga di dalam pojok yang sebelah kiri ya, kiri bawah itu, lakukan secara konsisten ibadah pokok. Nah, ini ya. Ya, oke. Sholat, sedekah, puasa. Itu ada 3 elemen ibadah pokok yang menjadi apa? Menjadi terapi. Menjadi terapi untuk apa? Untuk menanamkan kekuatan di dalam diri kita, yaitu adanya Allah, adanya tauhid. Yang keempat, bagian kanan sebelah bawah atas ya, itu kiri bawah maaf, jaga mulut, biasakan berkata baik. Nah, ini ya, jaga mulut kita, biasakan berkata baik. Melihat yang baik, berpikir yang positif. Karena kalau input kita baik, maka keluar menjadi baik. Kalau kita banyak melihat, berkata dan lain yang buruk, maka pikiran kita jadi buruk, maka aksi kita jadi buruk, jadi negatif. Baik, teman-teman sekalian, sampailah pada yang terakhir ini ya. Jadi langkah-langkah inilah yang kiranya menjadi langkah sederhana kita, di mana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Tidak ada gunanya materi ini kalau hanyalah kita baca semata, tapi Anda tidak punya keinginan, kemauan untuk move on, untuk berubah. Maukah berubah? Kalau mau, mulailah dari menata diri kita. Dan ini adalah konsep yang sederhana, konsep tauhid, bagaimana kita membangun kekuatan di dalam diri kita sehingga kita punya imunitas yang baik dalam menghadapi berbagai problematika hidup. Hidup ini bukan sekedar urusan cari uang ya, tapi banyak lagi persoalan yang Anda hadapi, maka bangunlah kekuatan yang baik ya, perkuat jiwa Anda dengan ketauhidan. Baik, teman-teman sekalian, silakan setelah ini Anda bergeser ke materi tertulis saya sudah tulis di situ, baca dengan baik semuanya, jangan dilewat-lewat ya. Baca dengan detail sambil merenungkan diri kita supaya kita mendapatkan manfaat yang maksimal.